Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Gimana buat kamu yang masih berjuang ya untuk bisa hidup sehat, untuk bisa hidup lebih baik lagi, kemudian untuk bisa menurunkan berat badan, masih tetap semangat kan? Semoga video yang aku share ini tentang motivasi, pengalaman aku untuk bisa menurunkan berat badan itu bisa dijadikan motivasi ya untuk kamu terus menjalankan yang namanya program diet. Karena aku bisa, kamu juga pasti bisa. Nah, di video kali ini aku akan share ya, aku sebelumnya udah pernah kasih tahu gitu ya tentang pengalaman aku bisa menurunkan berat badan itu salah satunya dengan diet intermittent fasting. Nah, buat kamu yang belum tahu apa sih itu intermittent fasting, boleh kamu tonton di video aku yang ini nih ya. Aku udah jelasin semua apa itu intermittent fasting. Nah, di video ini nih, di video yang aku akan sampaikan sekarang, yang aku akan share ini, aku akan kasih tips gimana caranya agar kamu bisa sukses menjalankan yang namanya diet intermittent fasting. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Untuk bisa menurunkan berat badan, yaitu kita harus melakukan yang namanya defisit kalori. Nah, defisit kalori ini bisa banyak banget caranya untuk kalian raih gitu ya, atau jenis diet yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian untuk bisa menurunkan yang namanya berat badan. Pada intinya adalah tubuh kalian itu harus dalam keadaan defisit kalori. Salah satunya yaitu untuk mencapai defisit kalori, yaitu salah satunya dengan cara intermittent fasting atau OCD. OCD ini mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kalian karena sudah dipopulerkan oleh artis Deddy Corbuzier, yaitu benar-benar bisa banget untuk mencapai yang namanya defisit kalori atau bisa menurunkan berat badan. Intermittent fasting ini pada prinsipnya itu kalian tidak harus memilih makanan mana yang nggak boleh dimakan atau makanan mana yang harus dimakan, tapi hanya benar-benar mengatur waktu dan kebiasaan makan kalian saja untuk bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Bagi kamu yang ingin dan sedang menjalankan diet intermittent fasting nih, aku punya beberapa tips ya yang harus kamu jalankan untuk bisa berhasil menjalankan yang namanya program diet intermittent fasting. Yang pertama, kamu bisa mengkombinasikan diet intermittent fasting ini dengan diet rendah karbohidrat. Nah, rendah karbohidrat di sini bukan berarti kamu sama sekali tidak boleh makan makanan yang mengandung asupan karbohidrat. Nah, tidak sama sekali, karena karbohidrat juga sangat dibutuhkan banget untuk tubuh kita ya, untuk bisa menjalankan metabolisme tubuh. Juga kandungan karbohidrat atau asupan makanan yang mengandung karbohidrat ini sangat diperlukan sekali, tapi kamu bisa menguranginya saja. Misalnya nih, kamu udah makan nasi misalnya, udah gitu udah makan makanan yang bertepung. Nah, coba minumnya jangan yang mengandung karbohidrat lagi atau yang mengandung gula lagi seperti es teh manis, es sirup, boba tea misalnya ya. Pokoknya minuman bersoda. Nah, diusahakan hindari minuman yang seperti itu. Jadi kamu cukup minum air putih saja, karena itu efektif banget untuk bisa mengurangi asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Karena mengkombinasikan antara intermittent fasting dengan diet rendah karbohidrat itu efektif banget, bisa menghilangkan perut buncit juga ya, untuk bisa mengurangi yang namanya berat badan teman-teman semua. Jadi bukannya harus menghilangkan asupan karbohidrat, tapi hanya cukup mengurangi. Mungkin yang tadi aku udah sebutkan ya, kamu bisa mengurangi dari minuman-minuman yang biasa kamu minum. Biasanya nih kamu misalnya makan besar itu selalu minumannya itu yang manis ya, kayak misalnya es teh manis atau es sirup. Nah, ini sekarang ganti dengan yang namanya air putih atau air yang 0 kalori. Boleh teh aja tanpa gula, atau boleh misalnya mau kopi aja tanpa gula, pokoknya yang benar-benar 0 kalori. Nah, itu bisa banget, berhasil banget untuk bisa kamu menjalankan intermittent fasting dengan sukses dan bisa menurunkan berat badan serta menghilangkan perut buncit kamu ya. Jadi imbangilah diet intermittent fasting dengan diet rendah karbohidrat. Bukan berarti kamu menghilangkan karbohidrat ya, tapi hanya mengurangi asupan karbohidratnya saja. Atau juga misalnya nih, kamu biasanya nih makan itu harus dibarengi sama yang namanya kerupuknya itu lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, coba makan nasi putih misalnya dengan lauknya, kemudian makan kerupuknya itu cukup 1 aja. Nah, itu juga bisa mengurangi yang namanya asupan karbohidrat. Itu berhasil banget untuk bisa bikin diet intermittent fasting kamu berhasil atau sukses. Tips yang kedua itu adalah mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi. Nah, pada jendela makan ya, setelah kamu puasa nih ya, menjalankan jendela puasa,
waktunya kamu untuk memasuki jendela makan. Nah, makanlah makanan bernutrisi. Bernutrisi di sini maksudnya tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi protein ya, tinggi lemak baik juga. Nah, jangan makan makanan yang ibaratnya cemilan, makanan ringan tapi kalorinya tinggi. Nah, itu tidak mengenyangkan untuk kamu gitu. Itu akan bikin rasa lapar teman-teman semua itu tidak terpenuhi. Nah, jadi makanlah makanan yang bernutrisi. Lengkap ya, makronutriennya lengkap, ada karbohidratnya juga ya, ada proteinnya juga, ada lemaknya juga, ada vitaminnya juga, ada mineralnya juga. Nah, pokoknya ada seratnya juga. Nah, itu harus dipenuhi gitu ketika kamu waktunya jendela makan. Nah, itu harus dipenuhi. Jadi kamu jangan makan makanan yang ibaratnya tidak mengenyangkan ya, tapi kalorinya tinggi kayak cemilan-cemilan, kayak ciki-ciki. Nah, itu kan sangat ringan, tidak mengenyangkan, dan nutrisinya juga sangat minim banget ya, sangat sedikit banget. Dan itu juga tidak bisa menahan nafsu makan kamu ya. Hawanya tuh kamu bakal terus lapar aja. Tapi coba ketika kamu tiba jendela makan nih, makanlah makanan yang benar-benar bernutrisi tinggi gitu ya, agar kamu juga mencegah dari yang namanya kekurangan gizi ya. Jadi ketika kamu menjalankan puasa nih, tiba waktunya makan, jendela makan, nah makanlah makanan yang bernutrisi. Jadi jangan makan makanan yang tidak bernutrisi tapi tinggi kalori. Jadi ingat, intermittent fasting kamu harus dibarengi dengan kamu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi. Tips yang ketiga, jaga tubuh agar tetap terhidrasi ya. Ketika kamu menjalankan jendela puasa nih, kamu penuhi terus tubuh kamu dengan kamu perbanyak minum yang namanya air putih. Ingat, air putih ya, atau air yang 0 kalori. Boleh kayak tadi aku udah sebutkan, boleh teh tanpa gula, boleh kopi tanpa susu dan tanpa gula, atau yang lebih bagus lagi kamu minum yang namanya air putih. Ketika tubuh kamu itu bisa terhidrasi dengan cukup, artinya kamu tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, rasa lapar yang akan timbul itu bisa kamu tekan gitu ya, bisa kamu hilangkan, karena dengan kamu perbanyak minum air putih itu bagus banget buat tubuh kamu juga. Kamu akan merasa kenyang ya, tidak merasa lapar, karena dengan kamu terhidrasi nih atau tidak mengalami yang namanya dehidrasi, itu bisa menghilangkan rasa barbar kamu ketika kamu di saat kamu berada pada jendela makan ya. Jadi kamu tuh makannya tuh nggak barbar gitu, artinya makan secukupnya saja ketika tubuh kamu itu terhidrasi atau tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, diusahakan tubuh kamu itu harus yang namanya mengalami terhidrasi atau tidak dehidrasi. Diusahakan kamu banyak minum sebanyak 2-3 liter setiap harinya ya. Pokoknya jaga tubuh kamu agar tetap terhidrasi ketika kamu menjalankan yang namanya diet intermittent fasting. Usahakan 2-3 liter ya sehari. Yang keempat, kombinasikan diet intermittent fasting kamu dengan beberapa metode. Metode apa aja sih di diet intermittent fasting? Nah, aku udah jelasin nih di video ini ya. Video sukses diet aku dengan metode atau diet intermittent fasting, boleh kamu tonton bagi yang belum nonton, atau ketika kamu lupa nih metode apa aja sih yang ada pada diet intermittent fasting ini, boleh kamu lihat lagi nih di video aku yang ini ya, setelah kamu nonton video aku yang ini. Jadi kamu tuh harus banget mengkombinasikan metode yang ada pada diet intermittent fasting. Jadi ketika kamu itu diet intermittent fasting ya, kamu jangan, misalnya kamu puasanya itu 24 jam. Nah, jangan setiap harinya kamu puasa 24 jam ya. Jadi kamu harus dikombinasikan dengan 12 jam atau dengan 16 jam dengan 24 jam. Nah, jadi kamu harus dikombinasikan pada setiap harinya. Misalnya gitu nih ya, kamu di minggu pertama ketika kamu menjalankan intermittent fasting nih, misalnya di hari ke-1, hari kedua, karena kamu baru mau memulai yang namanya intermittent fasting nih, kamu menggunakan metode 12 banding 12 dulu. Nah, kemudian setelah 3 hari ini atau hari ketiga kamu menjalankan intermittent fasting, kamu tingkatkan lagi nih, misalnya menjadi 16/8, atau misalnya di hari berikutnya lagi nih kamu mau mencoba yang namanya intermittent fasting selama 24 jam atau jendela puasanya selama 24 jam. Nah, pokoknya dikombinasikan terus ya, agar kamu nggak di level tinggi terus dan nggak di level rendah terus gitu. Jadi kamu bisa mengkombinasikannya menggunakan dengan metode-metode yang ada pada diet intermittent fasting. Karena kan ada levelnya tuh ya, dari level terendah sampai level yang tertinggi. Jadi kamu nggak harus di level tertinggi terus gitu ya. Kamu bisa mengkombinasikannya dari mulai terendah dulu, kemudian yang sedang ya, baru yang tinggi. Kemudian misalnya ketika kamu
aktivitas kamu banyak banget nih, kamu bisa balik lagi nih ke yang rendah. Nah, itu tuh bisa banget agar diet intermittent fasting kamu itu bisa berhasil, bisa berjalan dengan lancar ya, bisa sukses juga untuk bisa menurunkan berat badan. Jadi kamu jangan terus-terusan di level yang atas gitu ya, yang puasanya itu sebanyak 24 jam, dan jangan seperti itu. Itu juga akan membuat rasa kamu tuh jenuh, capek ya. Nanti yang ada kamu tidak akan yang namanya konsisten. Jadi kombinasikan metode intermittent fasting. Tips yang kelima itu adalah hindari makan berlebihan atau barbar. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pada intermittent fasting itu ada saatnya kita menunda makan. Nah, ketika kita pada waktu makan, nah hindarilah makanan yang berlebihan atau barbar. Makanlah secukupnya, karena meskipun nih intermittent fasting itu tidak membatasi makanan atau tidak makanan yang tidak boleh, tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang boleh dimakan pada saat jam makan nih atau pada saat jendela makan. Nah, tapi kita juga tidak disarankan untuk makan yang berlebihan, karena akan percuma ya. Ketika kita misalnya pada waktu puasa, oke, kita nggak makan apa-apa, cuma misalnya minum air putih aja ya. Tapi ini ketika kita makan berlebih pada saat jendela makan dan menyebabkan yang namanya surplus kalori atau kalori harian kita itu berlebih, nah itu akan sama aja jatuhnya ya. Jadi jatuhnya itu tidak akan menurunkan berat badan, malah bahkan akan menaikkan berat badan. Oleh sebab itu, hindarilah makan secara berlebihan, makan secukupnya aja. Seperti poin yang kedua itu ya, ketika kamu berada pada jendela makan, maka penuhilah nutrisi makanan kamu, nutrisi makanan tinggi kamu, nutrisi tinggi dari makanan kamu, agar kamu bisa menghindari sama yang namanya makan berlebihan. Nah, mungkin setelah kita berpuasa nih ya, ada rasa balas dendam terhadap makanan ya. Nah, itu tidak dipungkiri banget. Nah, tapi kita harus bisa menekannya ya dengan tujuan kita, yaitu tadi untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Jadi kita harus bisa makan dengan secukupnya tanpa berlebihan. Nah, itu yang harus diterapkan ketika kamu menjalankan yang namanya diet intermittent fasting. Tips yang keenam terakhir, yaitu diet intermittent fasting ini disarankan kalian dapat mengimbanginya dengan kamu melakukan yang namanya olahraga. Ketika kamu melakukan olahraga, nah ini berfungsi dapat meningkatkan angka TDEE kamu atau dapat meningkatkan kalori yang terbakar setiap harinya. Dan dengan kamu berolahraga ini, kamu bisa makan mungkin agak lebih banyak gitu ya dibandingkan kamu tidak berolahraga. Dan dengan kamu melakukan olahraga, ini dapat menghindarkan dari yang namanya berat badan stuck ya, atau tidak mengalami yang namanya penurunan lagi nih berat badannya. Jadi kamu bisa mengimbanginya dengan kamu melakukan yang namanya olahraga ya. Diet intermittent fasting kamu akan lebih efektif dan optimal lagi itu diimbangi dengan kamu melakukan yang namanya olahraga. Jadi jangan malas untuk berolahraga. Nah, itu tadi ya 6 tips sukses diet dengan menggunakan yang namanya intermittent fasting. Semoga video aku kali ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua selalu bersemangat untuk bisa menjalankan yang namanya program diet. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.